Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Selamat pagi untuk dosen kami tercinta yaitu Bapak Sugeng Winarno, MPD. Saya berharap dalam situasi pandemi seperti sekarang ini kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kita berharap agar penyakit virus corona ini segera berakhir, agar kita dapat melakukan kelas tatap muka secara langsung. Ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hafizuddin Hasbi. Saya mahasiswa broadcasting 2017. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu judul saya yang bernama Peran Musik Terhadap Kecintaan Berbahasa Indonesia. Ya, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Bahasa memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung aktivitas musik yang terus berkembang. Dukungan bahasa terhadap ekstensi musik sudah tidak diragukan lagi. Bahasa tampil sebagai alat untuk mengekspresikan keindahan musik. Perpaduan kata-kata dalam lirik sebuah lagu ditambah dengan alunan nada-nada musik yang serasi telah memberi makna tersendiri bagi penikmat musik. Melalui musik, bahasa seakan memiliki kekuasaan makna yang dahsyat. Peran bahasa Indonesia dalam mewadahi lirik lagu. Dalam hal ini, lirik lagu populer Indonesia tidak diragukan lagi bahwa bahasa Indonesia telah membuktikan kemampuannya sebagai pengungkap pikiran dan perasaan pencipta lagunya, dan mampu menuangkan ekspresi para pencipta lirik lagu dalam berbagai gaya bahasa atau majas. Artinya, bahasa Indonesia dalam lirik lagu populer Indonesia sudah memenuhi fungsinya sebagai sarana seni ekspresi. Ya, selanjutnya di sini ada rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mendorong kreativitas generasi muda dalam berkarya, terutama di bidang musik. Kedua, menyadarkan kecintaan terhadap budaya sendiri. Yang ketiga, apakah musik berperan dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa? Ya, selanjutnya, yang pertama yang akan saya bahas itu daya tarik musik. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens, yakni sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Dari pengertian musik, musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dapat dihasilkan dari alat-alat yang menghasilkan irama. Dan musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik, sehingga membuat daya tarik tersendiri untuk sang pendengarnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah selera bermusik. Di era globalisasi kini, semua hal berkembang sangat pesat, baik dari sisi teknologi sampai ke sisi modis dan gaya hidup. Negara yang notabene adalah sebuah negara yang berstatus negara berkembang seolah-olah sangat mudah dipengaruhi oleh globalisasi. Contoh saja negara Indonesia yang dengan mudah dijadikan sasaran empuk untuk pemasaran produk-produk asing seperti makanan dan berbagai produk kecantikan. Sehingga selera bermusik di Indonesia sudah mengarah ke barat-baratan karena dampak era globalisasi ini. Selanjutnya ada peran musik dalam kehidupan manusia. Musik memiliki peran secara simultan dalam diri pendengarnya,
terlebih pada mereka yang sangat menikmatinya. Pemilihan jenis atau lirik musik bisa merupakan bias dari perilaku pendengarnya, namun juga bisa menjadi satu stimulus untuk membentuk perilaku pendengarnya. Sebagai contoh, orang yang sedang bersedih umumnya suka mendengarkan lagu-lagu sendu. Namun terkadang orang yang sedang bersedih sengaja mendengarkan lagu-lagu gembira atau penyemangat untuk bisa mengubah suasana hatinya. Selain itu, musik pun berpengaruh pada fisik, inteligensi, dan emosi pendengarnya. Musik yang positif akan membawa kita kepada suasana hati yang positif dan sebaliknya. Musik memang tidak serta-merta mengubah kepribadian seseorang, tapi musik dapat membantu menciptakan suasana hati yang tepat. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang menyukai musik. Selanjutnya ada peranan musik dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa. Pembentukan karakter dan jati diri bangsa, maka bisa disimpulkan bahwa mereka yang sering mendengarkan musik yang bertemakan rasa patriot, maka ia akan menjadi pribadi yang patriot dan menjadi pembela bagi bangsanya. Musik yang dapat menimbulkan rasa patriot dan bela negara adalah semua jenis aliran atau genre musik, tetapi memiliki lirik tentang patriotisme, persatuan dan kesatuan bangsa, cinta tanah air, dan realita kehidupan bangsa Indonesia saat ini yang dikemas secara menarik dengan gaya bahasa yang lebih interaktif. Lirik atau tema juga isi dari musik itu sendirilah yang akan lebih mempengaruhi pemikiran seseorang, karena ia seakan menasehati dirinya dengan kata-kata atau isi dari musik yang ia dengar. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya ada peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini. Beberapa narasumber yang saya tanyakan mengatakan kalau mereka sudah terbiasa akan budaya barat karena diperkenalkan oleh ruang lingkup yang mereka tempati. Contoh kasusnya seperti awalnya mereka diperkenalkan musik luar dan mulai mereka suka, lalu mengamati gaya berpakaian sang idola, bahkan sampai mengikuti gaya hidup idola mereka. Sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia sudah mengenal betul budaya bangsa kita mulai sejak dini, agar budaya yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita tidak pudar. Bahkan seharusnya kita bangga dan dapat menularkan budaya kita terhadap dunia luar. Selanjutnya ada pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa Indonesia. Banyak orang mengenal kosakata baru melalui musik. Rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian arti kata tersebut. Karena rasa penasaran dalam diri seseorang serta keingintahuan si pendengar untuk mengetahui makna dari lagu tersebut. Jadi musik bisa jadi perantara seseorang untuk mengenali kosakata baru yang belum didengar oleh mereka. Semua orang akan menikmati belajar ketika materi pembelajaran menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, orang-orang menikmati belajar menggunakan musik karena dapat menghibur, memotivasi, dan juga menstimulasi orang-orang untuk belajar. Dan dari sini saya mengambil kesimpulan, yaitu musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi itu. Musik memiliki peran dan dampak yang besar terhadap terbentuknya karakter dan jati diri seseorang. Untuk menimbulkan pengaruh tersebut dibutuhkan kebiasaan yang konsisten. Mereka yang sering mendengarkan musik-musik bertemakan rasa bela negara, maka yang akan selalu terlintas dalam benaknya adalah rasa patriot dan bela negara yang tinggi. Musik yang bertemakan rasa bela negara ini tidak didominasi oleh satu aliran atau genre musik tertentu, namun bisa mewarnai semua jenis aliran musik selama lirik dan temanya berkenaan dengan rasa bela negara. Kurang lebihnya seperti itu kesimpulan dari saya. Dan yang terakhir ada saran.
Musik bertemakan bela negara bisa dibilang sangat langka keberadaannya. Hal ini dikarenakan kurangnya minat pendengarnya akan musik tersebut. Karenanya, sebagai anak bangsa yang peduli akan bangsanya, hendaknya mau membiasakan diri dan lingkungannya untuk terbiasa mendengarkan musik bertemakan bela negara. Mengingat anak muda masa kini cenderung menyukai musik yang dikemas secara ringan dan komunikatif, maka musik bertemakan bela negara ini hendaknya mampu dikemas sesuai dengan selera masa kini, hingga tidak kehilangan pamor dan penggemarnya. Selanjutnya ada daftar referensi, kurang lebihnya ada saya mengambil kurang lebih ada 5 daftar referensi. Ya, terima kasih untuk presentasi saya dalam pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.